Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tips kepada orang tua bagaimana cara mengembalikan semangat belajar anak setelah libur panjang. Nah, karena kemarin itu ada juga beberapa orang tua yang sempat menanyai ke kita ataupun konsultasi ke kita bagaimana sih caranya agar mengembalikan semangat anak ketika sudah lama liburan ataupun setelah libur sekolah terus baru masuk semesteran baru. Nah, jadi gimana caranya untuk mengembalikan semangat belajar mereka gitu, ataupun mengembalikan motivasi mereka untuk kembali semangat belajar. Ini ada beberapa tips yang bisa saya berikan, dan juga sebenarnya tips ini bisa digunakan bukan hanya ketika si anak setelah selesai semesteran aja, bukan, tapi juga bisa digunakan pada saat si anak sudah mulai boring ataupun bosan ketika belajar dan lain sebagainya. Nah, beberapa tips ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan dari orang tua. Nah, dan kepada orang tua ini sangat bermanfaat. Nah, setelah kita lakukan konsultasi dengan orang tua dan hasilnya cukup memberikan perkembangan kepada si anak. Nah, artinya adalah hal ini kita buatkan ataupun kita berikan agar nantinya ada peningkatan. Yang penting adalah ada peningkatan dari si anaknya dulu, ya. Nah, dari si anaknya dulu. Apa saja tips yang bisa dilakukan oleh orang tua kepada si anak agar si anak ini bisa semangat dan juga bisa dikatakan sangat antusias dalam belajar? Apa saja yang bisa dilakukan ataupun dibuat bersama oleh si anak, antara orang tua dan si anak? Nah, yang pertama yang bisa kita buatkan adalah kontrak dengan anak ataupun kesepakatan dengan si anak. Nah, kesepakatan ini misalnya ketika baru masuk di awal semester. Di awal semester itu kita bicarakan dengan si anak. Misalkan kita punya setelah selesai semester baru, selesai dari liburan, ya kan, setelah terima rapor liburan dan akhirnya si anak kembali untuk semester yang baru. Nah, kita buatkan kontrak dengan si anak. Nah, apa kontraknya? Misalkan begini, kalau nanti kamu dapat ranking 10 besar, maka akan papa belikan sesuatu. Nah, atau ketika nanti nilainya meningkat, nah bukan 10 besar, yang penting intinya adalah ada peningkatan di nilainya misalnya. Nah, maka kita akan buatkan kesepakatan dan juga kontrak dengan si anak. Nah, satu hal di sini yang harus saya garis bawahi adalah ketika membuat kontrak ini harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena kemampuan setiap orang tua itu pasti berbeda-beda. Ada yang mungkin kemampuan orang tuanya cukup untuk membelikan barang yang disukai oleh anaknya mungkin, ataupun cukup untuk misalkan pergi berlibur mungkin, atau dan lain sebagainya. Yang penting satu hal perlu saya garis bawahi di sini adalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya. Jangan terlalu dipaksakan. Nah, intinya adalah kita buatkan kontrak ini agar sama-sama saling menjaga motivasinya. Nah, si anak mempunyai motivasi, oh iya, ketika nanti saya dapat ini dari sekolah ataupun nilai saya meningkat di sekolah, maka orang tua saya akan membelikan saya ini, ataupun ngajak pergi liburan atau ngajak ke rumah nenek gitu. Nah, misalkan kalau ngajak pergi liburan nggak usah jauh-jauh, yang penting tempatnya asik, menyenangkan, sama-sama suka dan lain sebagainya, itu bisa dibuatkan bersama, ya. Nah, dan yang kedua, tips yang kedua adalah kita buatkan jadwal belajar dan juga bermain si anak. Nah, untuk jadwal belajar ini kita perhatikan yang pertama memang adalah jadwal dari sekolah. Kita perhatikan jadwal dari sekolahnya seperti apa.
masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan setelah itu baru nanti kita buatkan jadwal si anaknya seperti apa. Ya, jadwal bermainnya bagaimana, jadwal istirahatnya seperti apa, dengan berteman dan lain sebagainya. Dan ini juga harus sama-sama disepakati. Harus sama-sama disepakati. Nah, dan ketika jadwal ini sudah dibuat, maka kita perlu untuk melakukan kedisiplinan terhadap jadwal yang sudah dibuat bersama antara si anak dan juga si orang tua. Dan yang ketiga, tips yang ketiga yang bisa dilakukan adalah kita buat strategi belajar yang sesuai. Nah, setiap anak itu pasti punya cara belajarnya masing-masing. Ada yang dia itu belajarnya dengan suasana yang tenang banget. Nah, berarti kalau si anak yang demikian bagaimana caranya? Kita usahakan misalkan malam itu tidur cepat. Jadi nanti kita bisa bangunkan di subuh hari. Di subuh hari dia baru bisa belajar. Atau si anaknya itu belajar sambil ngemil misalnya, ada yang seperti itu. Maka kita usahakan dan orang tua mengusahakan agar mencukupi gizi ataupun makanan ketika si anak belajar. Ataupun ada si anak itu yang belajarnya sambil mendengarkan musik misalnya. Nah, ada yang penting adalah caranya ataupun strateginya kita tahu si anak ini seperti apa cara belajarnya dan kita tinggal maksimalkan. Nah, ketika kita sudah maksimalkan strategi belajar si anak, maka mudah-mudahan nanti akan ada peningkatan dan juga si anak itu merasa lebih nyaman. Karena menurut saya pribadi adalah kalau si anak itu belajarnya sudah nyaman, maka dia akan lebih mudah untuk memahami materi pelajarannya, baik itu pelajaran di sekolah dan lain sebagainya. Nah, tips yang keempat adalah yang penting ada peningkatan. Nah, kita perlu menekankan kepada si anak. Misalkan tadi seperti di kontrak di awal tadi saya katakan adalah yang penting ada peningkatan. Artinya adalah kita ingin menekankan kepada minat si anak yang mana. Nah, kita ingin misalkan dia lebih kepada matematiknya. Yang penting ada peningkatan di matematika. Misalkan nilai awalnya 80 misalnya, yang penting ada peningkatan ketika penerimaan raport nantinya bisa menjadi 82, 83 ataupun 85. Penting ada peningkatan. Nah, ataupun si anak lebih kepada seni misalnya. Nah, kita perhatikan di situ, kita lebih mengembangkan di sana si anaknya. Nah, jadi nanti yang penting ada peningkatan di nilai si anak ini. Nah, itu yang lebih utama sebenarnya. Jadi tidak harus si anak pokoknya harus dapat ranking sekian. Kenapa? Karena si anak itu setiap anak itu berbeda-beda. Setiap anak itu memiliki kecerdasannya masing-masing. Setiap anak memiliki kemampuan dan juga bakatnya masing-masing. Yang penting kita lakukan adalah ada peningkatan dulu. Berapa persen peningkatan si anak? Nah, ini yang perlu kita inikan. Nah, dan ini yang terkadang salah kaprah antara orang tua. Nah, anak dikatakan pintar ketika nilai matematiknya ataupun nilai sainsnya tinggi. Nah, kita harus inikan dulu. Ada anak yang dia berbakat di bidang seni, ada anak yang berbakat di bidang komunikasi, ada anak yang berbakat di bidang ekonomi misalnya, ada anak yang berbakat di bidang matematik dan juga sains, ada anak yang berbakat di bidang analisis dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sekarang ini kecerdasan itu bukan hanya dinilai dari kecerdasan intelektual saja, tapi banyak kecerdasan yang sudah berkembang sekarang ini. Nah, yang makanya saya katakan di sini adalah pada tips yang keempat ini, yang penting ada peningkatan. Nah, ketika kita sudah ada peningkatan pada si anak, pada nilai-nilai si anak, maka itu harus kita apresiasi. Nah, gimana kalau seandainya saya punya 3 anak misalnya. Nah, terus kita mau buat kontrak. Nah, misalkan pada tips yang pertama tadi kita mau buat kontrak. Nah, dengan si anak, apa yang bisa dilakukan? Nah, yang paling penting adalah ada peningkatan. Nah, sekali lagi saya garis bawahi, yang penting ada peningkatan. Oke, si anak mungkin berbakat di bidang
nilai raportnya mungkin tinggi, yang satu mungkin berbakatnya di bidang olahraga, yang satu mungkin berbakatnya di bidang komunikasi ataupun sosial misalnya. Nah, makanya saya katakan adalah yang penting ada peningkatan. Bagaimana caranya kita membuat kontrak ini? Nah, ada satu cerita menarik dari salah satu orang tua siswa yang konsultasi dengan kita. Dia punya ya 3 orang anak kalau saya tidak salah. Maka yang saya sarankan kepadanya adalah karena dia memiliki anak dengan cara yang berbeda-beda ataupun kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu? Nah, saya katakan yang penting ada peningkatan dulu kepada ketiga anak. Nah, terus saya ketika kontrak dengan si anak, saya menjanjikan untuk liburan misalnya, untuk liburan. Nah, si anak si A inginnya ke kota A, si anak si yang kedua menginginnya ke kota B, si anak ketiga inginnya ke kota C. Terus gimana cara kita menentukannya? Nah, satu hal yang saya berikan kepada orang tua ini adalah lihat peningkatan yang paling tinggi. Ya, lihat peningkatan yang paling tinggi. Jadi ketika terima rapor misalnya, kita kan bisa lihat rata-ratanya pasti berbeda. Ya, rata-ratanya pasti berbeda. Nah, dan tingkatannya anggap juga berbeda. Ada yang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, ada yang menengah atas misalnya. Nah, makanya lihat rata-ratanya. Jadi caranya adalah dari ketiga anak ini kita lihat peningkatan rata-rata yang paling tinggi. Nah, oh ternyata si anak kedua yang peningkatan rata-ratanya paling tinggi. Nah, berarti kalau gitu gimana dong dengan kontraknya? Berarti kita harus mengikuti keinginan si anak kedua untuk berlibur ke kota B misalnya. Nah, itu yang dilakukan. Jadi, kita harus sama-sama sepakat dan juga di kontrak itu kita katakan siapa yang peningkatannya paling tinggi, nanti kita akan berlibur ke kota pilihan yang peningkatannya paling tinggi. Nah, ini yang bisa dilakukan. Nah, ini jika anaknya ada beberapa orang. Dan ada juga tips yang kelima yang ingin saya berikan, yaitu adalah usahakan atau bisa diberikan kepada si anak bimbingan belajar ataupun les sesuai dengan kemampuannya tadi. Misalkan si anaknya yang hobi dengan seni, kita leskan ke seni. Yang si anak berbakatnya kepada bidang matematika ataupun sains, dileskan kepada bidang tersebut dan juga lain sebagainya. Yang penting adalah kita lihat bakat si anak, kita leskan ataupun kita bimbelkan dia ke sana. Intinya adalah agar bakatnya, agar kemampuannya bisa lebih berkembang, bisa lebih naik. Nah, ini sedikit tips yang saya berikan. Nah, untuk bimbel dengan les mana yang lebih bagus, untuk bimbel atau privat? Nah, kalau tergantung kepada si anak sebenarnya. Si anaknya lebih sukanya belajar bagaimana? Ada si anak yang lebih suka belajar dengan teman-temannya, ada si anak yang lebih suka belajar dengan sendiri. Nah, kalau si anak yang lebih suka belajar dengan teman-temannya, lebih fokus belajar dengan orang yang cukup ramai, maka kita bisa berikan ke bimbel. Tapi kalau si anak yang lebih fokus sendiri, maka kita bisa buatkan kepada les privat. Nah, tergantung di kotanya masing-masing ataupun di daerahnya masing-masing adanya seperti apa. Dan jika tidak ada, bagaimana mensiasatinya? Nah, kita bisa mensiasati dengan orang tua yang menjadi pembimbing di situ, menjadi pengawas dalam ketika belajar. Cukup diawasi saja, ya. Nah, dan hasilnya adalah beberapa orang tua yang konsultasi ke kita setelah kita berikan tips ini cukup memuaskan. Anaknya malahan nilainya menjadi semakin naik. Nah, bahkan bakatnya itu bisa semakin berkembang, bisa semakin dikembangkan. Nah, ini beberapa pengalaman kita konsultasi orang tua yang berkonsultasi ke kita mengenai bagaimana cara membuat anaknya kembali semangat belajar ataupun kembali semangat untuk
meraih apa yang dulu pernah dicita-citakan dan lain sebagainya. Dan hasilnya dengan 5 tips yang kita berikan ini, hasilnya adalah si anak ada peningkatan pada hasil belajar yang diberikan. Ya, sekali lagi, yang penting adalah ada peningkatan dari hasil belajar yang dilakukan si anak. Nah, ketika peningkatan ini ada, maka kita bisa lihat bahwa tips ini juga bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, mudah-mudahan sedikit tips ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan ini menjadi satu hal yang juga sangat menyenangkan bagi kami jika tips ini bisa Anda gunakan dan manfaatkan untuk cara meningkatkan ataupun membuat anaknya semakin semangat dalam belajar. Mungkin itu saja tips yang bisa saya berikan pada edukasi kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika hal ini bermanfaat. Dan jika ingin berkonsultasi dengan kita, silahkan. Nanti bisa kita layani untuk konsultasinya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.